Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah banyak memberikan kenikmatannya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MK Channel dan Batu Syakirin TV yang semoga selalu Allah lindungi dan rahmati. Alhamdulillah di hari ini, hari yang ke-21 Ramadan, kita berjumpa lagi dengan guru tercinta kita, yaitu Ustadz Sholihin Hazik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kali ini kita akan bermesra-mesraan dengan beliau, yaitu dengan nasihat-nasihatnya yang insyaallah akan disampaikan beliau dengan tema Sudzon Billah. Mungkin di antara kita di saat ini di penghujung Ramadan, detik-detik terakhir penentuan siapa yang menjadi juaranya, siapa yang mendapatkan pahala yang begitu agung, yang begitu besar di saat akan menyambut hari raya. Nah, di antara kita banyak mungkin di antara kaum muslimin yang husnudzon kepada Allah berkurang karena THR-nya belum dapat dan sebagainya. Untuk itu, mari kita dengarkan nasihat-nasihat dari guru tercinta kita. Semoga dengan nasihat nanti yang kita dapatkan, kita bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz Sholihin Hazik kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz Tulung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa yaqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Hadirin dan hadirat seluruh pemirsa MK Channel dan juga pemirsa Batu Syakirin TV, seluruh hadirin, para santri dan santriwati yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus kepada sahabat kita Ustadz Ulung ya, yang sudah begitu setia mendampingi saya ya. Ini sudah keberapa kalinya Ustadz? Masalah yang ketiga kali ya. Kita di awal-awal dulu pertemuan pertama, Masya Allah ya, masih semangat, masih di babak awal ya, 10 hari pertama. Pertemuan kedua kita sudah masuk ya, ini sudah pertengahan ya, waktu itu pekan keduanya Ustaz ya, menjelang paroh dari Ramadan. Dan hari ini kita sudah hari ke-21, Masya Allah ya. Kita sekarang ibaratnya orang bertanding sudah masuk babak final Ustaz. Jadi ini orang-orang yang lolos atau yang sukses sampai hari ini berarti insya Allah ini pertanda orang-orang yang hebat insya Allah. Nah, kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses menjalani Ramadan ini, bisa kita memaksimalkan ibadah sampai ending ya kan. Jadi kalau di awal kita sudah berhasil lah, di tengah insya Allah kita bisa jaga, maka di ujung jangan sampai lengah Ustaz. Di ujung kita harus husnul khotimah ya kan. Seperti kita selalu berdoa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliyah. Ya Allah perbaikilah ya ujung dari setiap amal-amal kita ya kan. Termasuk kita mudah-mudahan di Ramadan ini di ujung insya Allah mudah-mudahan bisa sampai selesai kita meraih ya sebagai hamba-hamba yang
mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari neraka ya. Karena memang kata Rasulullah SAW mengingatkan agar kita memperhatikan akhir dari sebuah amal. Karena kata beliau, innamal a'malu bi khawatimiha. Sungguhnya amal ini akan paling ditentukan nilainya itu di khawatim ya, di ujung-ujungnya. Insyaallah kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bisa memaksimalkan ibadah kita sampai ujung. Husnul khotimah, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat seluruh pemirsa MK Channel dan Baitus Syakirin TV, alhamdulillah sore ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, ridhonya ya, alhamdulillah ya, sampai detik ini kita semua diberikan kesehatan, kesempatan, dan insya Allah juga diberikan taufik dan hidayah untuk bisa memaksimalkan ibadah kita ya. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sehari-hari ya, mulai dari kita tadi sahur, kemudian dirangkai dengan ibadah sholat subuh berjamaah, terus tilawah kita semua ya, insya Allah mudah-mudahan menjadi ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala terima, diberikan pahala yang berlipat ganda, dan insya Allah menjadi wasilah kita semua mendapatkan rahmat, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita termasuk, kita berharap kepada Allah ya, karena kata Rasulullah SAW, walillahi mutaqa'u minan nar. Allah itu di bulan Ramadan punya agenda hamba-hamba untuk dibebaskan dari neraka ya kan. Walillahi mutaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin min Ramadan. Dan itu dilakukan apa? Pada setiap malam. Jadi setiap malam pertama, malam kedua itu sudah Allah pilih mana hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka. Kita berharap semua Ustaz, insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan teruntuk baginda tercinta Rasulullah SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya ya, yang insya Allah ya kita berharap kepada Allah SWT Allah berikan kekuatan untuk selalu ya meneladani beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau ya, mencintai beliau ya, melebihi dari cinta-cinta kita kepada yang lain ya. Karena bagian dari kesempurnaan iman kita apabila kita sudah bisa mencintai Allah dan Rasulnya itu melebihi cinta kita kepada semuanya. Dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dari segala-galanya. Masya Allah, ini ujian bagi kita Ustaz ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah SWT kala akan memberikan syafaat ya, melalui beliau kepada kita semua. Hadirin dan hadirat seluruh pemirsa MK Channel dan Baitus Syakirin TV dan juga seluruh kru di MK Channel ya, wabil khusus kepada Ustadz ya, Ustadz Ulung ya yang setia mendampingi kita. Tema kita hari ini gimana Ustadz? Husnuzon billah. Tema kita adalah husnuzon billah. Ini kata-kata yang sudah akrab di telinga kita ya, walaupun bahasa Arab tapi seolah-olah kita begitu kita dengar ada orang mengucap itu kita paham. Husnuzon billah terdiri dari husnu, zon, kemudian billah ya, masya Allah ya. Ini apa sih husnuzon billah? Mungkin kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu ya gimana? Berbaik sangka kepada Allah, masya Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Ini salah satu akhlak mulia. Ajaran Islam merupakan akhlak mulia, ini pekerjaan hati. Kita pernah juga jelaskan bahwa amalan-amalan manusia itu ada yang bersifat lahir, yang dilakukan oleh badan, ada yang bersifat batin, dilakukan oleh hati. Husnuzon ini adalah pekerjaan hati. Hatinya berprasangka baik kepada Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Ternyata ini akhlak mulia yang sudah dicontohkan dan dipraktikkan oleh kekasih-kekasih Allah. Para nabi, para rasul, hamba-hamba pilihan, para salafus soleh ini mereka masya Allah. Tingkat kepercayaan atau tingkat husnuzonnya kepada Allah itu masya Allah luar biasa ya. Dan itu seharusnya ya, kita teladani. Dan sore ini kita akan coba bahas supaya lebih menguatkan hati kita agar kita selalu optimis, selalu husnuzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu husnuzon? Husnuzon itu husnu dan azon.
Husnu itu dari bahasa Arab, hasana yahsunu husn, artinya bagus. Adzan ya bisa diartikan anggapan, prasangka atau persepsi, ya kan? Nah, jadi kalau dzan ini, kalau di para ahli usul fikih itu membahasnya tentang anggapan-anggapan manusia itu ada tingkatan-tingkatan. Orang yang tidak punya anggapan itu disebut jahil. Perbuatan namanya jahlun. Dia nggak punya persepsi, nggak punya bagaimana pendapat kamu, nggak punya sama sekali, nggak tahu. Nah, itu disebut dengan jahil. Nanti kalau dia ada anggapan tapi antara iya dan tidak, ragu-ragu, maka disebut dengan asyak. Asyak itu ragu. Nah, dia punya anggapan antara iya atau tidak. Nanti kalau anggapannya itu lebih dominan iya, ini lagi dari jahal, syak, kemudian yang atas lagi itu namanya wahmun atau waham. Waham itu adalah anggapan seseorang atas sesuatu, tapi ini sudah di atas ragu tadi, lebih dominan. Oh iya begini ya, hampir-hampir positifnya itu lebih atau lebih tinggi ya daripada tidaknya. Nanti bisa setelah ada waham tadi, persepsi tapi belum terlalu yakin, itu ada lebih tinggi lagi namanya adzan. Adzan itu prasangka atau anggapan yang sudah lebih tinggi dari yang tadi, dari waham. Tapi masih juga belum mutlak. Karena ada di atasnya lagi namanya yakin. Kalau sudah yakin itu sudah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu sudah nggak bisa lagi digeser lagi kan. Nah, jadi berarti kalau gitu dzan ini sebetulnya anggapan yang sudah cukup tinggi karena sudah mendekati yakin. Maka kalau dirangkai dengan husnudzan itu berarti ya, prasangka yang hampir yakin. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prasangka baik yang sudah setengah yakin gitu, udah hampir-hampir yakin. Sehingga kalau husnudzan billah itu artinya apa? Sudah hampir-hampir yakin bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Selalu melihat optimis gitu. Positif, optimis gitu. Karena didasari sama hati yang tadi selalu berhusnudzan kepada Allah SWT. Masya Allah, jadi luar biasa. Ini termasuk akhlak mulia dan ini merupakan perintah Allah SWT. Sehingga Allah melarang sebaliknya, kan? Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Kata Rasulullah SAW, iyyakum, hati-hatilah kalian, wadhanna, berprasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena prasangka buruk ini, berprasangka buruk ini itu dusta yang paling, perkataan dusta. Ini kebanyakan itu timbulnya keburukan-keburukan. Karena itu sebetulnya hanya prasangka-prasangka, persepsi-persepsi yang kebanyakan itu salah. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Untuk menghindari prasangka, ya kan? Azan. Ya. Kalau ada perintah ini, kalau ada larangan, berarti kalau ada larangan sesuatu itu adalah perintah sebaliknya. Al-amru bisyai'i nahyun an diddihi, atau an-nahyu an syai'i amrun bididdihi. Kalau ada larangan berarti atau kalau perintah sesuatu berarti ada larangan sebaliknya. Kalau ada larangan sesuatu berarti ada perintah sebaliknya. Kalau dilarang untuk bersuudzon berarti kita diperintah untuk apa? Husnudzon. Masya Allah. Jadi kita harus berupaya bagaimana menanamkan dalam hati kita anggapan untuk berhusnudzon. Apalagi kita yang akan sedang bahas itu adalah apa? Kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Itu merupakan sesuatu yang harus. Kalau kepada sesama saja itu kita tidak boleh, apalagi kalau kepada Allah. Kalau kepada Allah harus selalu husnudzon. Kenapa? Karena kita orang mukmin. Orang mukmin itu memang
dasar konsep keimanan kita itu meyakini Allah itu apa? Maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha pemberi, Al-Wahhab, kemudian Ar-Razak, memberi rezeki, Al-Adil yang Maha Adil, ya. Jadi Al-Hakim, Maha Bijaksana. Jadi semua ya dari nama-nama Allah itu yang 99 itu semua itu kita katakan hampir semua mengatakan apa? Yang positif-positif. Balik kalau kita sehari-hari kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim selalu ya ditanamkan dalam hati kita itu apa? Allah itu penyayang, Allah itu pemurah, Allah itu pengampun dan seterusnya, sehingga harusnya ini orang mukmin itu hatinya itu apa? Harus dipenuhi dengan pikiran positif kepada Allah. Itu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ya. Kalau husnuzan kepada Allah juga merupakan satu hal yang sudah harus dicontohkan oleh para ulama dan seterusnya, maka kita apalagi kita harus juga menghindari sebaliknya. Sebaliknya itu disebut dengan su'udzon. Jadi kalau husnuzon itu akhlak mulia, kalau su'udzon berarti akhlak tercela. Ya, jadi jangan sampai kita su'udzon. Ya. Kalau su'udzon kepada sesama saja gitu tidak boleh, apalagi su'udzon kepada Allah. Kalau su'udzon kepada sesama, gimana? Padahal kan kita tahu kalau sesama manusia ini, yang namanya manusia kan tentu ya peluang untuk tidak baiknya itu banyak, Ustaz. Orang itu bisa saja ya tidak suka kepada kita, mungkin juga mengkhianati kita, membenci kita, mencelakakan kita, ada. Karena juga manusia kan. Manusia itu tidak ada yang bebas dari kekurangan dan kesalahan. Nah, kalau manusia yang punya potensi untuk melakukan yang nggak baik kepada kita saja, kita nggak boleh su'udzon, apalagi kepada Allah. Ya tentu lebih tidak boleh. Itu namanya apa? Mafhum muwafaqahnya, ya kan? Muwafaqahnya. Kalau kepada sesama manusia itu su'udzon dilarang, apalagi kepada Allah itu lebih dilarang lagi. Sama dengan Allah berfirman, dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Jadi dekat-dekat saja sudah tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Sama dengan itu, kalau kepada sesama aja nggak boleh, apalagi kepada Allah. Kalau Allah itu kan jelas, Allah itu pasti penyayang, pembaik. Jadi nggak mungkin orang itu punya persepsi yang buruk harusnya kepada Allah, sebenarnya itu nggak boleh. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk su'udzon, baik su'udzon kepada sesama apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca surat Al-Hujurat itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jauhi olehmu banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena kebanyakan ini sebagian dari prasangka-prasangka itu banyak salah. Itu ujungnya akan apa? Menyebabkan dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jadi kalau kepada sesama yang punya potensial untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, kita pun dilarang untuk su'udzon, apalagi kita kepada Allah. Berarti intinya kita orang mukmin kepada Allah itu harus apa? Husnuzon, harus berbaik sangka. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha yang semuanya kebaikan semua. Dan itu sudah kita pahami dan kita ikrarkan. Jadi tidak selayaknya orang muslim, orang mukmin ya, yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya kemudian masih ada su'udzon kepada Allah. Jadi langsung kita tepis ya. Su'udzon itu kita langsung tepis ya. Jangan sampai. Karena kalau ada
prasangka ada gerakan apa, bisikan-bisikan kita mau suudzon kepada Allah, segera nggak mungkin. Jadi bagaimana caranya? Ya kita harus lihat semua yang Allah lakukan hakikatnya pasti itu kebaikan. Kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Bahkan dalam kondisi yang mungkin mencekam sekali, yang mungkin pikiran dan akal kita belum menjangkau apa kebaikan di balik itu, tetap saja kita nggak boleh suudzon. Dalam kondisi genting sekali, dalam kondisi mencekam sekali, yang mungkin orang, apa sih rahasianya, apa sih hikmah di balik ini, kenapa Allah sepertinya begitu? Kita tepis itu. Karena rahmat Allah itu selalu lebih dulu daripada murkanya. Kata Allah SWT dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu selalu mendahului kemurkaan. Memang Allah juga ada murkanya. Tapi murka Allah itu selalu, ya itu setelah mungkin udah keterlaluan, itu baru. Tapi konsep awalnya bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya kalau kita perhatikan saat terkait dengan balasan-balasan Allah, janji-janji Allah, masalah coba kita perhatikan, Allah itu kan nggak butuh sama sekali sama kita, tapi sama kita Masya Allah semua. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan semua di atas bumi itu untuk kalian semua. Semua itu karunia Allah. Itu kalau kita disuruh membayar, mengganti karunia-karunia Allah itu, Masya Allah nggak bisa. Nikmat Allah begitu banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguhnya kalau kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu nggak akan bisa. Tapi sayang, manusia suka apa? Suka nggak sadar. Makanya kata Allah, innal insana ladzalumun kafar. Tapi sayang manusia itu kebanyakan zalim. Dikasih nikmat yang begitu banyak, sekian panjang, sekian lama, sekian banyak, nggak dia sadari. Begitu ada musibah sedikit, langsung yang diingat itu kan. Sudah sehat ratusan hari, ribuan hari, ya kan? Bertahun-tahun sehat. Begitu ada sakit sebentar, oh sudah ngeluh. Kondisi normal sudah sekian lama, ada bencana, oh langsung. Padahal apa? Innal insana ladzalumun kafar. Karena manusia itu memang begitu, zalim. Kalau yang baik-baik nggak dia ingat, ya. Tapi kalau yang buruk-buruk langsung. Apalagi kalau terus diiringi dengan suudzon kepada Allah, itu nggak boleh. Jadi konsep dasar seorang mukmin itu harus selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa sih kira-kira kenapa kita selalu husnuzon kepada Allah? Karena sebetulnya dengan keyakinan bahwa tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya kecuali kebaikan, harusnya kita harus optimis. Pasti Allah punya maksud baik dari semua yang kita hadapi. Ada hikmah di balik itu. Sehingga kita apa? Kalau sudah punya anggapan seperti itu, selalu harus upayakan berbaik sangka kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi itu sudah berjanji bahwa Allah itu akan bersikap atau akan melakukan sesuai dengan persangka hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ana inda zonni abdi bi. Ananya ini maksudnya ada Allah. Ana inda zonni abdi bi. Saya itu akan seperti persangka hambaku kepadaku. Berarti ini sini ujian saatnya keimanan dan keyakinan kita, persangka kita diuji. Kalau kita lagi menghadapi masalah yang begitu berat, problem yang begitu susah gitu, saatnya kita diuji. Seberapa rasa optimis dan husnuzon kita. Kalau kita udah langsung pesimis, langsung suudzon kepada Allah, wah itu tambah parah. Karena Allah SWT, ana inda zanni abdi. Saya ini akan seperti persangka hambaku kepadaku.
Sehingga kalau kita berpikir ketika mendapatkan suatu masalah kemudian kita anggap buruk, ya akan menjadi buruk. Sebaliknya kalau kita tetap optimis, husnuzon, justru akan menjadi kebaikan. Karena apa? Ana inda dhanni abdi bi. Saya ini seperti tergantung prasangka hambaku kepadaku. Makanya disinilah perlunya kita kalau sudah tahu ilmunya, bahwa kita diperintahkan untuk husnuzon kepada Allah. Jangan sampai kalau ada apa-apa itu, jangan sampai kemudian kita langsung punya persepsi buruk. Ini saya pernah alami, ini kisah nyata yang saya rasakan itu. Dulu waktu saya di pesantren itu, saya sama-sama di pesantren dengan sepupu saya. Nah, saya itu dulu merencanakan mau pulang. Waktu itu saya pesantren itu masih di Madura itu, di Al-Amin itu. Waktu itu zaman itu bis itu masih jarang. Bis itu jarang masih. Jadi kalau bis yang urusan ke Jember, ke Banyuwangi itu ditentukan gitu, kalau pagi jam sekian gitu, nanti ada lagi tuh agak siang. Maka saya bersepakat dengan adik saya itu, sepupu saya, pokoknya nanti jangan sampai telat ya. Jam sekian kita sudah harus siap, udah nunggu di tepi jalan raya. Jalan satu-satunya itu jalan dari dari Sumeneb ke ini ya, ke Surabaya itu, ke ke pelabuhan. Waktu itu masih belum ada jembatan. Begitu saya udah janjikan seperti itu sama adik saya itu, dia itu ada aja gitu ya. Udah persiapannya mungkin ya, namanya orang mau itu kan packingnya itu lama gitu. Sudah kelihatan sudah terasa selesai. Pas udah mau bis, sudah waktunya mau lewat itu, ini ada yang ketinggalan lagi. Udah kardus sudah disiapin, tas sudah siapin. Katanya ada yang lupa. Dia langsung balik ke kamar lagi. Waduh, itu lumayan jauh itu dari asrama ke jalan raya itu, agak lumayan. Jalan sih tapi agak jauh. Itu adik saya itu ada yang ketinggalan atau apa gitu. Dia balik lagi. Wah, saya marah banget tuh. Saya marah banget. Karena anggapan saya kalau telat yang bis itu ada lagi nanti siang. Waduh. Kalau siang resikonya, kalau terlalu siang nanti sampai di rumah malam. Maka saya berpikir, aduh. Wah, saya itu udah marah aja bawaannya. Ternyata Masya Allah, akhirnya ya kita tetap sabar nunggu bis berikutnya udah lama. Ternyata apa? Di perjalanan itu kalau nggak salah itu di daerah Bangka, sebelum di Pamekasan. Itu bis yang tadinya pagi itu sudah kebalik, itu bentuknya itu miring ini rodanya, sama itu udah kelihatan di bawah itu, di atas. Saya baru, ya Allah, menyesal saya marah sama adik saya itu, menyesal gitu. Ya Allah, ternyata Allah itu paling tahu yang terbaik untuk kita. Ada rahasia itu, mungkin kalau saya tadi dapat bis itu mungkin nasibnya itu mungkin lagi di rumah sakit atau di mana gitu ya, atau bisa-bisa juga meninggal gitu kan. Jadi Allah itu sama dengan saya kemarin waktu ngeliat TV, di TV itu ada juga waktu ada kasus yang pesawat yang jatuh di mana itu, yang ke Kalimantan atau kemana waktu itu ya. Jadi ada orang yang sudah beli tiket itu kan, pemberangkatan pesawatnya jam sekian itu, akhirnya dia itu nggak jadi berangkat. Kenapa? Karena naik Grab itu macet. Wah, sama tukang Grabnya marah banget itu. Aduh, hangus nih tiketnya kan. Akhirnya bener sampai di bandara udah berangkat. Nah, dia masih marah mungkin ya bawaannya. Tapi tidak lama kemudian, beberapa menit kemudian ada informasi bahwa pesawat dengan nomor terbangan ini dinyatakan hilang. Baru deh, ya Allah. Jadi memang kita harus apa? Selalu husnuzon kepada Allah. Ada apapun kita berpikir ada maksud, ada baiknya nanti di balik. Jadi itu ya, itulah yang dicontohkan oleh para ulama, oleh orang-orang soleh, orang-orang dahulu itu disebutkan mereka selalu berhusnuzon kepada Allah, karena sebetulnya itu ujian bagi kita. Sejauh mana anggapan baik kita kepada Allah. Kalau kita itu sampai terbujuk oleh bisikan setan, akhirnya kita bersuudzon kepada Allah, wah kita celaka dua kali. Kita sudah nggak enak,
karena mendapatkan cobaan ujian itu, kemudian kita malah akan mendapatkan itu. Karena kalau kita takut atau kita suudzon, ya kita akan mendapatkan itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, in zanna khairan falahu. Ini kata hadis ya, maaf, kata hadis Rasulullah dalam penjelasan lain kan hadisnya tadi in zanna khairan falahu wa in syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik, maka akan dia dapatkan kebaikan itu. Kalau dia berprasangka buruk, akan terjadi benar. Jadi ini memang masalah yang tidak ini ya, Ustaz, ini masalah keyakinan Ustaz ya. Jadi harusnya kita umat Islam jangan ragu ya. Jangan, kalau dipikir-pikir, kalau secara logika, pikiran, perasaan itu kadang-kadang tapi harusnya itu bukan konsumsi pikiran ini. Ini harus bersama keyakinan. Orang tuh harus selalu optimis, yakin ya. Berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ternyata bukti ini benar. Jadi hadis ini benar, hadis qudsi ini benar. Saya seperti prasangka hambaku kepadaku. Ana inda zanni bi. Saya itu seperti prasangka hambaku kepadaku. Dalam hadis lain disebutkan in dhanna khairan falahu wa in syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik, maka akan dia dapatkan kebaikan itu. Bagaimana kalau dia berprasangka buruk juga akan ditimpakan. Ya terserah kita. Jadi ini pilihan Ustaz. Makanya kita selalulah optimis ya tentang ke depan kita Ustaz ya. Soal optimis kita akan selalu berpikir bahwa Allah akan memberikan yang baik. Dan itu sudah teruji berkali-kali. Hamba-hamba Allah, orang-orang pilihan itu selalu membuktikan. Dan mereka kebanyakan itu betul-betul optimis ya. Kalau kita membaca sejarah namanya tentang perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu Masya Allah. Khalilullah, yaitu kekasih Allah SWT yang Allah kasih derajat yang tinggi sebagai kekasih Allah ya. Bapaknya para nabi. Tapi ujiannya juga luar biasa. Namun demikian walaupun ujian luar biasa itu juga rasa optimisnya, husnuzonnya juga luar biasa. Bagaimana beliau dalam sejarah disebutkan Allah perintahkan ya untuk membawa istrinya dan anaknya kan. Nabi Ibrahim disuruh membawa istrinya Hajar dengan putranya Ismail, suruh menaruh di satu tempat ya yang kalau orang nggak bersikap optimis, nggak husnuzon kepada Allah, nggak mau. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Jadi kata Nabi Ibrahim itu dikisahkan bagaimana dalam Al-Qur'an, saya menempatkan sebagian keluargaku di satu lembah yang tidak ada pohon-pohon di dekat Baitul Haram. Nah itu zaman dulunya itu, kalau sekarang iya, kalau sekarang Mekah itu menjadi tempat yang paling elit, tempat paling diminati, mungkin paling mahal ya, paling terkenal, paling mahal ya, paling elit. Tapi tahukah dulu di zaman awal-awal Nabi Ibrahim meletakkan atau menempatkan keluarganya itu masih wadin ghairi dzi zar'in, satu lembah gersang yang tidak ada pohon-pohon. Ketika sudah disampaikan, sudah ditempatkan putrinya, istrinya dan anaknya, Nabi Ibrahim tetap husnuzon kepada Allah. Ini perintah Allah. Begitu juga istrinya ketika tahu bahwa itu perintah Allah, dia mengatakan idzan la yudayyuna. Allah tidak akan menyanyiakan. Ya, tapi akhirnya apa? Terbukti. Nah, dengan izin Allah ya. Sekarang justru tempat itu menjadi tempat yang paling diminati oleh orang. Orang semua berbondong-bondong pengen haji, kepengen umroh. Masya Allah, apalagi sudah 2 tahun ini nggak ada haji. Orang Masya Allah ya. Nah, itu kalau nggak dibatasin, orang itu sekarang mau pergi haji aja ngantrinya berapa saat? Daftar sekarang bisa mungkin 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Masya Allah. Ini dulu ternyata apa? Tempat yang mungkin orang nggak berpikir. Tapi karena Nabi ya, yang dia kuat imannya, husnuzon kepada Allah. Allah tidak akan menyanyiakan anakku, istriku. Ini tempat yang menjadi berkah. Makanya di doanya, farzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Didoakan oleh Nabi Ibrahim maka jadi tempat yang berkah. Terus disitulah tempat orang beribadah. Ya. Itu jadi
luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain itu Masya Allah ujiannya berat-berat sekali, tapi semua husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita umpamanya membaca tentang bagaimana husnuzan dan optimisnya Nabi Musa. Nabi Musa ketika dia dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan pasukannya, Masya Allah. Kita tahu Fir'aun udah terkenal dia kejamnya mungkin ya, karena dia itu sudah mengaku sebagai Tuhan ya, merasa ada yang menyainginya itu, maka dia marah sekali ya. Dia siapkan pasukannya dengan segala kekuatan yang ada untuk apa? Untuk mengejar Musa dan pengikutnya. Sampai akhirnya Nabi Musa dengan pengikutnya sudah terjebak. Di depannya Laut Merah, di belakangnya sudah Fir'aun dan pasukannya yang siap untuk menghabisi mereka. Mungkin kalau orang yang kaliber kayak kita, udah pesimis sekali. Kita berpikir, oh berarti inilah selesai hari ini, sejarah akan mencatat saya habis. Mungkin seperti itu. Tapi Nabi Musa, Allah tanamkan keimanan yang sangat kuat, merasa Allah lah akan menyelamatkan dia. Maka ketika pasukannya atau pengikut-pengikutnya udah takut dan pesimis, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa, pengikut-pengikut Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, wah kita semua tersusul sama Fir'aun dan pasukannya, selesai kami semua. Tapi Nabi Musa, Allah tanamkan husnuzon yang luar biasa kepada Allah. Allah pasti akan menolong, Allah akan menyelamatkan. Maka akhirnya apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak akan seperti itu. Jangan khawatir. Tidak. Allah itu bersama kita, bersama saya, dan dia akan memberikan petunjuk. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya dengan izin Allah. Ya, Laut Merah itu ya namanya Allah ala kulli syai'in qadir. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Dengan izin Allah, begitu mudahnya Allah menyelamatkan Musa dan pengikutnya. Langsung tersibaklah air laut itu, lalu Nabi Musa dan pasukannya lewat. Begitu Fir'aun dan pasukannya menyusul karena ngelihat ada jalan bagus itu, Allah dengan izinnya, begitu pasukan Musa, begitu pengikut Musa dan Musa sudah lewat, sudah nyeberang, Allah kembalikan air itu, maka tenggelamlah Fir'aun dan seterusnya. Jadi Masya Allah, kita selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ya kalau Allah menghendaki, ya kita jangan lihat saat itu yang buruk-buruknya, apa sih di balik itu, ya kan? Nah, buktinya itulah dibuktikan oleh para kekasih-kasih, orang-orang hebat itu selalu optimis ya. Dan ternyata dengan optimisme dan husnuzonnya itu ternyata benar. Karena apa? Saya, kata Allah, tergantung persangka hambaku kepadaku. Persangka hambaku kepadaku. Jadi Masya Allah. Begitu juga kalau kita membaca tentang ketika Nabi Muhammad SAW ditemani Abu Bakar hijrah, ya kan? Dalam rangka untuk menyelamatkan diri, melindungi diri ya, mengecoh orang-orang kafir yang sedang mengejar-ngejar Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu bersembunyi di sebuah gua ya, disebutkan dalam Al-Quran itu. Maka ketika itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu sembunyi di gua. Ya, kita lihat kalau gua di sana itu yang kita lihat bukan kayak gua gua dalam kemudian enggak, itu bukan lobangan sedikit aja di pucuk gunung itu. Sehingga yang sembunyi itu enggak kayak masuk enggak kelihatan, bisa kelihatan. Kalau dia orang lihat semua itu kelihatan. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dicari oleh orang-orang Quraisy, karena mereka orang-orang Quraisy juga sangat, di samping memang sengaja yaitu tidak senang dengan Nabi Muhammad yang mengajarkan Islam, juga mereka tertarik dengan sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati maka akan dapat hadiah. Begitu mereka. Jadi orang-orang Quraisy itu dengan segala cara itu untuk melakukan bagaimana untuk menghabisi Nabi. Rela mereka itu menawarkan sayembara, siapa yang bisa nangkap Muhammad
baik bisa dalam keadaan mati atau hidup, ini hadiahnya. Maka mereka berlomba-lomba. Ada dua motivasi yang mereka lakukan. Pertama, motivasi kepengen dapat hadiah. Yang kedua, karena memang sebetulnya benci kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka semangat banget untuk mencari Nabi Muhammad. Sampai akhirnya mereka mencari. Dengan qadarullah itu sudah sampai kepada dekat Nabi Muhammad, sembunyi. Sampai ketika sampai di tempat itu, Abu Bakar itu sudah ketakutan. Tetapi Nabi Muhammad itu optimis. Nabi Muhammad husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua di dalam gua, lalu Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha, tenang. Kita ini dilindungi sama Allah. Allah bersama kita, tenang. Jadi kalau kita punya optimisme dan husnuzan yang tinggi kepada Allah, ya masalah-masalah itu. Dan memang harusnya kita seperti itu. Jangan takut. Ya. Waktu itu Abu Bakar mungkin udah ketakutan. Sampai disebutkan Abu Bakar tuh ngelihat itu sudah ngelihat kaki orang-orang yang sedang mencarinya. Sampai dikatakan, wallahi law ta'ta'a ahaduhum ru'usahu la ra'ana. Demi Allah, kalau ada di antara mereka itu ada yang mau menunduk ngelihat begini, mesti mereka akan ngelihat. Tapi dengan izin Allah, Allah kan Maha Kuasa, nggak ada yang ngelihat ke bawah. Ataupun kalaupun ngelihat bisa aja Allah itu nggak bisa kelihatan, ya kan? Jadi yang penting itu bagaimana dalam hati kita itu betul-betul yakin Allah itu akan menghendaki kebaikan. Jadi seperti itu maka orang insya Allah. Dan hasilnya apa? Kalau orang berbuat apa? Berhusnuzon kepada Allah, Allah akan memberikan seperti prasangkanya. Makanya inilah ujian. Jadi itu sudah dibuktikan oleh orang-orang ya, orang-orang yang terbukti mereka orang-orang soleh, orang-orang sukses. Kemudian kira-kira apa sih hikmah dibalik orang itu berhusnuzon kepada Allah? Ya pertama tadi, dia akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan prasangkanya. Sebagaimana kalau dia prasangka buruk, ya dia akan mendapat keburukan. Dan itu, makanya kita kalau seperti itu berarti apa? Nggak ada pilihan lain. Ini orang mukmin kepada Allah itu harus selalu husnuzon. Dengan keyakinan Allah itu baik. Semua kebaikan-kebaikan itu sama Allah itu selalu dilipat gandakan kan. Ya, salah bukti rahmat Allah itu selalu mendahului dari kemurkanya apa? Kalau orang melakukan kebaikan, baru niat saja Ustaz, sudah dicatat. Man hamma bihasanatin falam ya'mal biha. Ada orang itu mau niat melakukan kebaikan, belum sampai mengerjakan, kutiba lahu hasanah, ditulis. Tapi kalau ada orang man hamma bisayyi'atin, ada orang mau melakukan keburukan, belum sampai melakukan, itu belum ditulis, ditahan. Siapa tahu nanti berubah pikiran, nggak jadi. Kalau akhirnya tetap terjadi dia melakukan kebaikan, udah tulis langsung berapa? 10 minimal. Ya kan? Tapi kalau momennya tadi yang niat buruk akhirnya dia lakukan juga, nggak ditulis 10 dosanya 1. Terus berapa? 1. Salah 1, dosa 1. Tapi kalau kebaikan, baikan 1, pahala minimal 10. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kata Allah SWT, siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan kasih 10. Siapa yang melakukan kejahatan, Allah kasih dosa 1. Gitu kan? Fala yujza illa mithlaha, tidak dibalas kecuali setimpal. Kalau salah 1, ya dosanya 1. Tapi kalau kebaikan 1, pahala 10. Wahum la yudhlamun. Mereka itu tidak akan dizalimi sama Allah. Jadi kalau kita udah tahu Allah itu nggak akan pernah berbuat zalim, kenapa kita harus suudzon kepada Allah? Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum
yazlimun. Allah itu tidak akan berbuat zalim sedikit pun, tetapi manusia sendiri yang zalim. Termasuk zalim itu apa? Kalau suudzon. Allah itu mau ngasih yang baik, tapi udah terlanjur suudzon, ya sudah, janji Allah kalau orang itu suudzon, dia akan mendapatkan apa yang dia persangkakan. Kita mengucapkan terima kasih atas nasihatnya. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di sesi selanjutnya. Baik, sahabat MP Channel dan Batik Zakirin TV, saya mengucapkan terima kasih yang telah menyaksikan nasihat-nasihat atau mendengarkan nasihat-nasihat dari guru tercinta kita, Ustaz Salim Hazik. Semoga yang beliau sampaikan bisa kita praktekkan dalam semua aspek kehidupan kita. Semoga kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupan kita. Saya selaku MC pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.